Oke, untuk yang pertama Gracia. Selamat pagi, Gracia. Gracia 07. Pagi, Pak. Oke, bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa. Oke, terima kasih ya Gracia. Angela, Angela sama Angela. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya harap seperti Angela ya, semua open cam gitu ya. Jadi kita tahu nih ya kita sedang belajar. Ana Maria, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, sehat ya. Oke, terima kasih. Safiria, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Yohanes Baptista, selamat pagi. Felis. Pak. Oke, Benedicta, Gracia, Fiona, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, perfect ya. Jadi Vincent, mana Vincent tadi udah keluar ya? Waduh malah keluar nih Vincent, mau disapa. Angelica sama Angelina, selamat pagi. Oke. Brita Sinaga, selamat pagi. Barita Sinaga. Selamat pagi, Pak. Oke, Stanislaus Costa, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Stefanus Gaga, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Raka, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Hanum, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Bernardus Marcelino, selamat pagi. Pagi, Pak. Emma, selamat pagi. Emma, bisa dengar suara saya, Emma? Iya, Pak. Oke. Mary Pauline, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Briana, selamat pagi. Siombing. Briana, bisa dengar suara saya, Briana? Briana, bisa dengar suara saya? Oke, sepertinya kurang bisa mendengar ya. Dominika. Tuan. Oh, dengar ya, Briana, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Oke. Maaf tadi lama salah HP saya ngelak. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Dominika Reta, selamat pagi. Renata, Dominika. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, bisa dengar suara dengan baik? Bisa ya? Oke. Vincent, selamat pagi. Pak. Oke, Vincent selamat pagi. Aduh, keluar lagi Vincent. Oke, mungkin sinyal lah ya. Oke, jadi terima kasih bagi anak-anak yang sudah, wow, saya senang sekali kelas 7 ya, yang hadir paling banyak. Jadi saya terima kasih sekali, semoga ini tetap bertahan ya. Saya suka kalau pembelajaran ini saya bisa melihat kalian. Jadi saya tahu bahwa kalian sedang belajar ya. Dan kalian juga bisa lihat saya kan. Kalau misalnya sinyal terputus-putus, ya mungkin antara sinyal saya atau sinyal kalian yang kurang baik ya. Oke, Vincent, datang lagi. Bisa dengar suara saya, Vincent? Vincent? Iya, Pak. Oke, bisa dengar suara saya dengan baik? Iya, Pak. Oke ya, terima kasih. Seperti kita bahas ya di pelajaran-pelajaran yang lalu ya, sebelum kita beranjak ke pelajaran berikutnya, tema berikutnya maksud saya, kita akan kembali lagi mengulang tema pembelajaran kita, yaitu aku apa? Citra Allah yang unik. Oke. Tadi Angelica sudah membantu kita ya. Kenapa sih kita disebut citra Allah yang unik? Karena kita diciptakan apa tadi? Segambar dengan Allah, Pak. Oke, segambar dan secitra dengan Allah. Jadi kita itu hanya secitra dengan Allah. Jadi tidak sama dengan Allah. Maka disebut kita sebagai gambaran. Jadi kalau kita bicara soal gambaran, berarti kita tidak sama. Jadi kalau Allah baik, kita juga baik. Tapi Allah jauh lebih baik, gitu ya. Jadi kalau Allah Maha Pengampun, kita juga pengampun, tapi Allah lebih pengampun. Kalau Allah itu sempurna, maka kita juga sempurna, tapi kesempurnaan yang sejati hanya kepada Allah saja.
Jadi kemarin saya tanyakan juga ya di tugas-tugas yang kalian kerjakan ya di pembelajaran yang kalian kerjakan, bagaimana sih cara kalian untuk mewujudkan sebagai citra Allah di pertanyaan terakhir, ya kan? Saya tanyakan itu enggak? Saya tanyakan enggak tuh? Yang harus kalian kerjakan sebagai makhluk yang sejahtera dengan Allah? Felis, saya tanyakan nggak itu? Coba lihat kembali yang sudah kamu kerjakan di buku kalian. Kenapa sih atau perbuatan apa sih atau tindakan apa sih yang bisa saya lakukan ya ketika dikatakan saya itu secitra dengan Allah? Apa tuh? Felis atau Kostas, kakak? Stanislaus? Ya, Pak. Oke, bagian ketiga dari yang saya minta kalian untuk kerjakan. Apa perbuatan apa yang kalian kerjakan atau yang bisa dilakukan untuk memancarkan diri sebagai citra Allah itu? Oke, ketemu? Atau siapa yang sudah sudah siap untuk menjawab? Angelica atau Angelina? Ayo dibuka mic-nya supaya Bapak dengar. Tindakan apa yang bisa saya kerjakan untuk memancarkan saya sebagai citra Allah? Rajin berdoa, Pak. Oke, Bernardus mengatakan rendah hati. Terus yang mengatakan rajin berdoa tadi siapa? Felis, Pak. Oke, Felis rajin berdoa, ya. Terus tadi Bernardus mengatakan apa tadi satu? Baik hati, Pak. Baik hati, ya. Baik hati itu banyak ya. Tindakan-tindakan yang mencerminkan orang yang baik hati. Salah satunya apa tuh? Kalau kita baik hati, tindakannya apa? Misalnya Membantu orang yang kesusahan, Pak. Oke ya, terima kasih Pauline ya, membantu orang yang berkesusahan. Kalau dalam masa pandemi seperti ini, siapa sih yang merasa berkesusahan atau siapa sih yang harus kita bantu ketika berkesusahan? Contohnya siapa? Ayo. Siapa yang bisa kasih contoh orang yang berkesusahan itu siapa? Di lingkungan terdekat kita ya, dalam keluarga misalnya. Ayo. Membantu orang tua, Pak. Oke ya, orang tua kita ya. Kita kadang-kadang kurang menyadari bahwa orang tua kita butuh kita bantu. Contoh sederhananya misalnya kalian membantu dengan menyapu halaman misalnya. Itu secara tidak langsung mau mengatakan bahwa orang tua kita ya, kalau kita bantu ya, tidak mungkin kan orang tua kita mengerjakan segala hal. Maka kita bisa ya dalam wujud nyatanya, perbuatan nyata, perbuatan konkret yang bisa kita lakukan yaitu menyapu halaman rumah atau membantu ibu untuk mencuci piring, contoh sederhananya, atau misalkan membantu bapak mencuci motor misalnya, atau membantu bapak mencuci mobil misalnya, atau yang orang tuanya petani misalkan membantu bapak mencari rumput misalnya, kalau yang punya sapi ya di rumah. Nah itu kan seperti Pauline katakan, itu berarti kita melakukan perbuatan membantu orang yang berkesusahan. Kita jangan melihat berkesusahan itu selalu misalkan nggak bisa makan, nggak punya rumah, itu kan terlalu luas gitu ya, terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat di lingkungan terdekat kita, misalnya nih membantu adik mengerjakan tugas di rumah misalnya, itu adalah satu contoh bagaimana tindakan nyata kita ya sebagai citra Allah itu ya, seperti yang Bernardus katakan tadi, berbuat baik hati, berbaik hati. Berbaik hati kepada siapa? Seperti Pauline katakan, berbaik hati kepada orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Itu tadi bisa orang tua kita, bisa mama kita, bisa bapak kita, bisa adik kita, bisa kakak kita, atau mungkin tetangga kita misalnya. Oke gitu ya, jelas ya? Oke, Ya, terus Pak. oke. Jelas, Pak.
Terus yang kemudian mengatakan citra Allah yang unik. Kenapa sih kita manusia disebut unik? Ayo, sekarang saya hanya mau mengulangi kembali nih. Kenapa kita disebut unik? Oke? Ayo, kenapa kita disebut unik? Ayo, kenapa sih manusia disebut citra Allah yang unik? Nah, keunikannya itu terletak di mana? Ayo. Ana Maria? Letaknya di mana keunikan kita? Atau Anus, Stanislaus? Di mana letak keunikan kita? Angelica, ayo. Buka aja langsung mic-nya kalau mau. Oke, Angelica? Kemampuan, Pak. Kenapa? Soalnya boleh diulang nggak? Soalnya tadi suaranya patah-patah. Oh gitu. Apa sih yang menyebabkan kita disebut unik? Atau di mana sih letak keunikan kita? Dari kemampuan kita. Dari kemampuan yang kita miliki. Oke, satu ya. Jadi kenapa betul ya dikatakan Angelica ya. Jadi kemampuan kita yang menyebabkan kita disebut unik. Kita hanya manusia yang diberi 3 hal oleh Tuhan. Pertama adalah akal budi. Ya, boleh dicatat ya. Diberikan akal budi, diberikan kehendak bebas, dan satu lagi diberikan apa tuh? Akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Ya, makhluk Tuhan yang lain nggak punya 3-tiganya ini. Ya, yang membedakan kita dengan kambing, ya, atau sapi atau hewan piaraan kita adalah itu. Jadi kambing itu ya kalau nggak dikasih makan atau kalau makan ya hanya pada waktu itu, ya. Naluri alamiah hewan, misalnya kalau lapar itu makan, kalau panas itu berteduh, ya, berteduh dimanapun. Tapi kalau manusia karena punya akal budi, kalau manusia lapar nggak hanya makan tapi bekerja. Ya, bagaimana cara mendapatkan makanan? Setelah bekerja pasti manusia itu akan menabung, ya, menyimpan makanan, menyimpan beras di rumah, ya kan? Kenapa punya akal budi tuh? Bisa berpikir untuk besok kita supaya nggak repot-repot kita siapkan itu. Tapi kalau kambing nggak bisa. Kamu pernah lihat kambing ngumpulin rumput gitu ya, ngumpulin rumput terus itu besok lah dirumpulin gitu. Ada pernah melihat kayak gitu? Ya, Pak. Nah, jadi nggak ada ya kan? Hanya manusia yang memiliki itu tadi, ya. Terus kemampuan-kemampuan, ya, kemampuan-kemampuan itu contohnya misalnya kemampuan ya, skill ya, misalkan bermain alat musik, kemudian bermain berolahraga, misalkan futsal. Makhluk Tuhan yang lain nggak berpikir soal itu, ya, nggak bicara kambing itu nggak ada yang tiap hari latihan supaya bisa lari dengan cepat, nggak ada. Hanya manusia, ya, karena sekali lagi manusia itu diberi akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Nah, kehendak bebas inilah yang kemudian memampukan seseorang, memampukan manusia untuk memilih mana yang baik dan yang benar. Hewan itu nggak punya kehendak bebas, tapi kalau manusia punya kehendak bebas. Misalnya nih, orang tua kalian meminta kalian, nak, nanti di rumah belajar ya. Papa sama mama mau pergi atau bapak ibu mau pergi. Kalian bisa memilih mau melaksanakan belajar dengan baik atau tidak melaksanakan dengan baik. Ya, itu yang namanya kehendak bebas. Nah, contoh lain misalnya, Tuhan meminta kita untuk jangan mencuri. Nah, kita manusia bisa memilih untuk melaksanakan tidak mencuri atau mau melanggar perintah Tuhan untuk mencuri. Itu yang disebut dengan kehendak bebas. Jadi kemudian nanti kan ketika nanti di akhir kehidupan kita, ya, ketika kita sudah dihadapkan pada pengadilan terakhir, terus Tuhan akan mengatakan, hei, apakah ketika kamu lapar engkau memberi aku pakaian? Apakah ketika aku lapar kamu memberikan aku minum? Ketika aku telanjang apakah kamu memberi aku pakaian? Apakah ketika aku dalam penjara kamu melawat aku?
Apakah ketika aku menyuruh kamu tidak mencuri tapi kamu tetap mencuri misalnya? Itu nanti kehendak bebas itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jelas ya soal kehendak bebas ya? Jelas, Pak. Oke, dan Jelas, satu lagi, Pak. oke, dan satu lagi tentang hati nurani. Hati nurani itu yang membantu manusia untuk menimbang-nimbang, memberi pertimbangan. Misalnya nih, kalian kan sekarang lagi belajar online nih di rumah. Kemudian saatnya ada kelas agama atau pelajaran yang lain. Aku mau ikut agama atau aku mau nonton TV aja di rumah ya? Kan mumpung nih orang tua kita nggak di rumah. Terus suara hatimu mengatakan, jangan, ikut kelas aja, nanti ketinggalan pelajaran. Terus yang lain mengatakan ya, alah ngapain lah agama gampang, nggak usah belajar. Nah, kita diberi diberi opsi, diberi pilihan untuk itu. Itu yang namanya hati nurani, memberi pertimbangan. Dan kalau hati nurani kita tidak pernah diasah atau suara hati kita nggak pernah diasah, pasti nanti kita akan memilih apa yang tidak baik. Ya, misalnya nih, udahlah ngapain lah belajar agama, mendingan nonton TV aja atau mendingan main game aja. Kan agama gampang. Nah, ini contoh sederhana yang bisa diterapkan pada contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain. Ya, itulah letak keunikan kita, satu ya. Terus letak keunikan yang berikutnya adalah tadi kan tadi Angelica sudah mengatakan soal kemampuan ya. Soal bakat kemampuan. Terus yang lain apa yang bisa ditemukan? Selain itu kalau kita mendengar penjelasan kita, Hanum, apa Num kira-kira yang menyebabkan kita disebut unik? Itu ada dalam penjelasan saya di awal-awal video, itu ada itu penjelasan saya kalau kalian mengikuti. Oke, Gracia atau Ana Maria mau coba? Selain punya bakat tadi, kemampuan. Hanum mau ikut menjawab nih? Atau yang lain silakan langsung open mic-nya aja. Saya nggak usah sebut satu-satu. Sifat, Pak. Sifat. Oke. Jadi kalau sifat itu nanti ke arah ini ya, ke sifat itu nanti ke arah pribadi ya, pribadi yang nanti lebih ke arah kecenderungan seseorang ya. Jadi ya bisa dikatakan sifat itu juga merupakan keunikan kita ya. Kalau kambing itu sifatnya apa ya? Mungkin ada yang liar ya, terus ada yang jinak gitu kali. Sifatnya kan cuma itu kalau hewan ya, tapi kalau kita kan macam-macam tuh. Ada yang sukanya di rumah aja, ada yang sukanya bersosialisasi, ada yang pendiam, ada yang suka bicara, ada yang gampang memaafkan, ada yang sulit memaafkan ya, itu sifat. Oke, yang lain yang menyebabkan unik. Unik berarti apa sih kalau unik itu? Ayo, saya masih ingat penjelasan saya. Unik. Oke, Barita Sinaga atau Gracia Fiona? Felis? Apa Fisik, tuh? Pak. Kenapa? Fisik. Oh ya, fisik. Fisik juga ini ya. Jadi setiap manusia itu pasti mungkin Felis mau mengatakan tidak ada manusia yang sama persis ya satu dengan yang lain. Jadi memang fisik kita itu benar ya dia katakan unik karena memang secara fisik kita berbeda sama sekali dengan orang lain. Berbeda sama sekali. Tidak ada makhluk manusia yang sama betul sama. Tapi kalau kembar mungkin ya, tapi kalau sama kayaknya nggak ada deh. Ya. Kita lihat dari sidik jari misalkan. Sidik jari orang itu walaupun kembar siam sekalipun pasti berbeda. Jadi kan sidik jari itu yang menentukan, misalnya kalau dalam kejahatan gitu ya, kita bicara soal untuk menentukan pelakunya siapa itu biasanya ada tes sidik jari. Ya kan? Dites sidik jarinya nih, pelakunya siapa nih? Nah, ini yang kita tuh manusia itu uniknya di situ. Jadi tidak ada yang sama
yang sama persis ya, sama-sama betul-betul sama gitu, nggak ada. Jadi masing-masing kita pasti berbeda, termasuk Angelica sama Angelina ya. Kamu kalau secara penampilan sama atau tidak? Apa yang membedakan kalian? Kan kalian kembar tuh. Kira-kira yang paling kelihatan apa? Apa tuh Angelica sama Angelina? Yang paling kelihatan apa bedanya nih? Oh, orang paling mudah mengenali perbedaannya itu di sini gitu. Apa? Mungkin ini ada tai lalatnya di sini, aku nggak ada, atau ada apanya yang memudahkan orang untuk mengenali kalian. Secara kan kalian kembar tuh. Biasanya sih dari rambut. Oke, apa rambutnya gaya sisirannya berbeda atau rambutnya satu ikal satu agak keriting gitu? Kalau aku sering diurai, kalau satunya dikuncir. Satunya itu Itu siapa? Lika, Angelika. Oke, ini memang kalian sengaja supaya memudahkan mengenali atau memang kamu senangnya diurai sementara Angelina ini sukanya diikat? Senang diurai. Oh gitu. Kalau Angelina? Suka dikuncir. Oh gitu ya. Jadi bukan dipaksa ya. Biar mama mengenali kalian, kamu diurai, kamu dikuncir sehingga saya manggilnya gampang tuh. Enggak gitu ya? Oke ya. Jadi itu yang mulai dari kembar, yang kembar pun ketika memiliki kebiasaan pun berbeda ya. Jadi bukan yang kalau satunya kepingin dikuncir, yang satunya kepingin dikuncir. Kalau pinginnya diurai, satunya pingin diurai, ternyata berbeda ya. Satu pingin diurai, satu pingin dikuncir. Nah itu contoh sederhana ini ya dari teman kita Angelica sama Angelina ini menjadi contoh bagi kita, tidak ada manusia yang sama. Itulah keunikan ya, keunikan Angelica suka diurai, keunikan Angelina suka dikuncir. Nah nggak berbeda, berbeda sama sekali ya. Itu nanti belum soal tes, soal rasa misalkan. Nanti Angelica sukanya sayur lodeh misalnya, Angelina sukanya sayur bening misalnya, atau sukanya capcay, satunya suka kue tiaw misalnya. Itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Atau sama soal cita rasa masakan Angelica sama Angelina? Kadang sama, kadang enggak. Oh, yang enggak apa contohnya? Yang enggak? Yang enggak. Supaya teman-teman tahu nih. Apa tuh? Diskusi dulu. Nih contohnya apa nih? Kalau Angelica nggak suka sayur pare. Kalau Angelia suka sayur pare. Itu. Oke, salah satu contohnya ya. Ini bagi teman-teman yang nggak kembar ya, yang kembar pun memiliki cita rasa tersendiri ya. Satu suka pahit-pahit, satu enggak, kan pare kan agak-agak pahit gitu ya. Oke, jadi Angelia suka, Angelica enggak. Jadi itu contoh sederhananya. Jadi itulah sekali lagi letak keunikan kita. Nah, kita yang dikatakan seperti judul pembelajaran kita adalah aku, citra Allah yang unik. Kita sebagai gambaran Allah itu sekali lagi harus bisa memancarkan Allah yang baik itu. Jadi jangan sampai kita sebagai gambaran Allah tidak mampu untuk memancarkan kebaikan-kebaikan Allah. Kalau Allah baik, kita juga harus mampu memancarkan itu. Seperti kita contohkan tadi, dikatakan oleh Pauline, dikatakan oleh Bernardus tadi ya, berbuat baik. Terus disampaikan juga oleh siapa tadi? Felis ya. Oke, mungkin ada contoh lain yang bagaimana sih cara kita untuk bisa memancarkan kebaikan Allah atau memancarkan citra Allah itu. Ayo, contoh yang lain yang bisa menyebutkan. Ayo, saya tunggu nih. Siapa nih? Ayo.
Raka. Contoh lain yang kamu tuliskan apa tuh? Yang kamu tuliskan, yang kamu baca, yang kamu tuliskan aja. Angela, kamu menuliskan apa yang kemarin yang kamu kumpulkan? Ayo. Perbuatan apa yang bisa kalian lakukan untuk memancarkan citra Allah? Selain berbuat baik, ya, selain tadi berbuat apa namanya kepada yang membutuhkan atau yang berkekurangan. Bertanggung jawab, Pak. Oke, bertanggung jawab, betul ya. Jadi contoh lain yang bisa kita sampaikan seperti dikatakan oleh Benedikta juga soal bertanggung jawab. Jadi kita manusia itu cenderungnya untuk sering abai. Sering abai itu artinya tidak bertanggung jawab gitu ya. Contohnya misalnya, ayo selesaikan pembelajaran hari Senin. Nah, ternyata masih hari Senin, ya mundur lagi hari Selasa, terus mundur lagi gitu ya. Itu perilaku yang mungkin ya yang apa namanya, kalau ditelusuri mungkin apa ya namanya, ada yang mengabaikan sesuatu gitu. Jadi misalnya menganggap ini penting, ini tidak penting, menganggap ini penting, ini tidak penting. Jadi ini yang kemudian ini kalau agama mah nggak usah aja, mendingan pelajaran yang lain gitu, yang lebih penting gitu. Jadi kurang menghargai atau kurang apa namanya, kita merespon atau apa namanya menanggapi sebuah tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau seperti dikatakan oleh Benedikta tadi, kalau kita bertanggung jawab maka pelajaran apapun ya, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, oleh orang tuamu pasti kalian kerjakan. Nah, papa mau kerja dulu, mama mau kerja dulu, silakan nanti belajar sendiri ya. Nanti pokoknya mama pulang, semua sudah beres, tugas-tugasnya sudah beres, terus kemudian sudah dikerjakan yang diperintahkan Bapak Ibu guru. Udah nanti kalau mama mau pulang, tinggal gimana nak? Udah selesai? Udah mah ini. Tuh, apa agama ini udah tak kumpulin, ini linknya dikumpulin di situ sudah. Terus misalkan pelajaran yang lain ini sudah. Kan satu hari kan cuma 3 mata pelajaran ya, dan itu saya kira kalau agama kan dan TIK saya beri waktu panjang gitu ya, sampai minggu berikutnya udah masih boleh. Tapi kalau yang nggak bertanggung jawab seperti dikatakan oleh Benedikta Gracia Fiona, maka akan abai ya, akan mengabaikan itu, dan itu yang itu tidak bisa dikatakan mencerminkan citra Allah dong. Orang Allah mengatakan apa namanya, mengampuni dosa-dosa kita, dan kalau kita mau bertobat kita diampuni. Ya, Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, burung di udara, ikan di laut, ya, burung pipit mendapatkan makanannya, apa namanya, bunga-bunga di gurun ya. Kalau kalian apa namanya ingat lagu sekolah minggu ya, lagunya yang apa namanya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Itu contoh sederhana yang hewan-hewan yang nggak bekerja dikasih makan, apalagi kita yang mau berusaha begitu. Jadi letaknya betul ya, seperti di Benedikta sampaikan soal tanggung jawab. Ada yang lain lagi yang kamu tuliskan? Oke, silakan open mic-nya. Ayo, siapa lagi? Gak ada yang salah, pokoknya yang kamu tuliskan kamu sampaikan saja. Oke. Apa Ana Maria? Sepertinya saya melihat kamu mau mengungkapkan sesuatu. Apa tuh? Apa? Atau yang lain silakan untuk mengungkapkan apa yang sudah kamu tuliskan. Memaafkan orang lain, Pak. Oke, memaafkan orang lain. Itu salah satu contoh yang apa namanya jarang sekali untuk apa, bukan jarang sih, kadang-kadang berat untuk dilakukan, memaafkan orang lain. Betul ya, Bernardus ya. Jadi memaafkan orang lain itu adalah salah satu wujud bagaimana kita mencerminkan citra Allah.
Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita ya mohon pengampunan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi. Apalagi kita manusia. Kalau kita berdoa Bapa kami, gimana coba? Salah satunya adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Nah, itu salah satu yang cerminan ya. Kalau kita mampu mengampuni orang lain, berarti kita juga mencerminkan Allah, kebaikan Allah yang mengampuni segala dosa kita. Ya, sekali lagi ingat pada rumusan doa Bapa kami yang kita lantunkan, kita daraskan setiap hari. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Oke, terima kasih Bernardus. Apa lagi? Ayo. Masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Dalam berteman, Pak. Oke, betul ya, Felis ya. Sama seperti Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Semua diberi matahari yang sama. Tidak mungkin Tuhan hanya, oh matahari ini hanya untuk orang baik saja. Orang yang nggak baik nggak kena matahari. Ada yang begitu? Enggak kan? Jadi Tuhan mencintai semua makhluk, ya, semua manusia. Tidak pernah membeda-bedakan. Nah, kalau kita tidak membeda-bedakan teman, dengan siapa kita bergaul, ya, dengan siapa kita berbicara, ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pribadi ini membeda-bedakan, maka jelas kita tidak mencerminkan citra Allah. Memang kita perlu kalau dalam bergaul kita perlu membatasi diri, betul, tapi tidak membeda-bedakan. Membatasi diri itu dalam artian begini, kadang-kadang lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya kalau kita bergaul ya, maaf ya, yang cowok misalnya bergaul dengan orang yang suka merokok, ya, bukan pasti sih, kemungkinan besar kita akan tertular itu. Kita akan kemudian menjadi suka merokok. Kalau misalnya kita bergaul di lingkungan yang suka main game, ya, pokoknya kalau ketemu yuk mabar dulu kita yuk, ya, main bareng gitu ya, jadi main game bareng gitu. Itu pasti suasananya akan terbentuk. Tapi kalau kita bisa menjaga diri, ya, membatasi, artinya kalau diajak main bareng, enggak lah, aku nggak punya kuota, nanti aku pulang dulu, aku harus mengerjakan tugas-tugas dulu. Itu boleh, ya, tapi tidak membedakan dengan siapa kita bergaul. Kalau kita dikatakan, alah sok-sokan kamu nih, Allah tugasnya kan gampang, ngapain sih dikerjain, nanti juga bisa misalnya. Nah, nanti kita jadi pribadi yang seperti dikatakan siapa tadi, Gracia tadi, kita bukan pribadi lagi yang bertanggung jawab. Gitu. Oke ya, terima kasih ya. Terus yang lain lagi, ayo. Selain tidak membeda-bedakan tadi ya, seperti dikatakan Felis. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Masih banyak sekali itu yang bisa kita lakukan. Ayo, jangan takut-takut. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Ayo, Ana Maria nih kayaknya mau ngomong nggak jadi-jadi nih Ana Maria nih. Oke, Vincent, atau mau bicara Vincent? Apa yang kamu bisa lakukan sebagai pencerminkan sebagai citra Allah? Ayo Vincent. Ana Maria, ayo mau dikeluarkan? Buka mic-nya. Oke, ini Joylin baru masuk. Selamat pagi Joylin. Oke, Joylin. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, kamu dari mana? Dari jaringan. Oke, sekarang udah ada tapi. Mulai bagus, Pak. Oke, Joylin di mana sih? Di rumah. Iya, di rumah. Di rumah di mana? Masih di Metro kan? Masih. Oke, jaringannya agak sulit ya. Oke, kita kan tadi Joylin kita udah belajar tuh bagaimana sih kita menjadi pribadi yang unik, terus bagaimana sih kita bisa mencerminkan citra Allah ya dengan berbuat baik, dengan bertanggung jawab, dengan mau mengampuni, dengan mau tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kalau punya Joylin apa nih?
Bagaimana tindakan apa yang bisa dibuat untuk mencerminkan kebaikan-kebaikan Allah itu? Oke, Jailin, mumpung kamu bisa gabung nih. Jailin sudah menyelesaikan pembelajaran atau belum? Yang mana itu, Pak? Yang aku citra Allah yang unik sudah? Sebentar, Pak. Oke, yang lain ayo. Ana Maria sepertinya mau ngomong nggak jadi nih? Oke, sampaikan saja. Ayo. Jangan malu, jangan malu. Tanya mama dulu, Ma ini bener nggak Ma? Tanya. Apa tuh? Atau Barita Sinaga coba. Punyamu apa tuh? Bagaimana cara kita untuk bisa mencerminkan citra Allah yang unik? Atau Hanum bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Oke, apa Num yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan kita sebagai citra Allah? Bersyukur bisa nggak? Ya bisa dong, bersyukur. Jadi itu adalah salah satu contoh ya, ketika kita bersyukur betul-betul kita menghargai apa yang setiap kali Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur tuh bisa diwujudkan dalam banyak hal ya. Contoh sederhananya misalnya kita kan bisa ya kan hidup bersama orang tua kita, orang-orang terdekat dengan kita lihat kasih sayang yang mereka berikan. Itu merupakan kasih sayang Allah juga yang kita bisa rasakan melalui mereka, orang tua kita. Lihat mungkin membelikan kuota kita tiap hari, mungkin memberikan kita sandang pangan yang cukup ya, keperluan sekolah kita ya. Melalui bersyukur kita seperti dikatakan oleh Hanum, memang betul ya. Itu yang harus kita lakukan. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu itu di luar orang-orang di sekitar kita. Ya kecuali nafas kehidupan ya. Kalian mungkin jarang menyadari bahwa sekarang ini kalian bernafas. Kalau saya tidak tanya, kamu bernafas enggak? Kamu sadar enggak kalau kamu menghirup udara? Sadar? Sadar enggak tadi? Dari tadi sadar enggak? Sadar, Pak. Enggak sadar pasti saya yakin enggak sadar kamu tadi bernafas. Tapi ketika saya tanya kamu bernafas enggak, kamu baru menyadari tuh. Oh iya ya saya bernafas ya. Ya kan? Karena itu terjadi secara sendirinya ya. Kalau dalam bahasa biologi, nanti kalau kalian belajar biologi itu ada yang namanya gerakan yang terjadi secara tanpa kita sadari ya. Kan kalau dalam gerak itu ada gerak ada gerak motorik, ada gerak sensorik gitu ya. Nanti kalau kalian belajar dalam biologi. Jadi ada yang dengan sendirinya terjadi karena itu memang stimulus yang ada dalam badan kita ya. Seperti nafas, pencernaan kita, itu kan kamu tidak usah memerintahkan lambungmu ya. Ayo lambung, kamu sekarang mencerna makanan, tak tungguin nih sampai siang. Enggak kan? Ketika kamu makan otomatis dia ya, pencernaanmu akan bekerja sendiri ya, jantungmu akan bergerak sendiri begitu. Itu adalah salah satu sekali lagi yang diberikan Tuhan yang perlu kita syukuri. Ya, nafas kehidupan kita. Oke ya, terima kasih Hanum. Ada yang lain lagi? Masih banyak sekali ya yang bisa mencerminkan kita sebagai citra Allah. Oke, yang belum ini siapa ya? Joylin ayo. Apa tuh punyamu? Ayo Joylin. Yang bisa kamu lakukan untuk mencerminkan kebaikan Tuhan. Oke Jolin, please. Atau Raka silakan Raka. Briana silakan omong aja nggak apa-apa. Ya Briana silakan untuk dibuka mic-nya nggak apa-apa.
Nggak ada yang salah, semuanya benar. Oke. Oke, siapa lagi? Oke, nggak apa-apa, silakan. Kalau mau ketik juga boleh, Briana, nggak apa-apa, mau ketik nggak apa-apa. Silakan tanya apa tuh. Tapi kalau baik saya sih ngomong, jadi kalian bisa dengar tuh teman-teman yang lain. Oke, diketik nggak apa-apa, silakan. Oke, sinyalnya jelek. Oke, nggak apa-apa ya, Gracia katanya sinyalnya jelek, is oke, nggak apa-apa. Ketik aja nggak apa-apa. Tuh katanya macet-macet, is oke. Tapi yang jelas nanti ini akan saya rekam ya, video ini saya rekam, nanti kemudian akan saya publikasikan di YouTube dan kalian masih bisa apa namanya nanti melihat pembelajaran kita. Oke, Raka mengatakan ikhlas ya, betul ya, ikhlas itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mencerminkan citra Allah. Ikhlas itu artinya menerima sesuatu dengan apa adanya. Ya, misalkan kamu kalau berbuat sesuatu itu harus ikhlas. Artinya apa? Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Maka misalkan kamu membantu ibumu mencuci piring, ya, Ma nanti tak cuciin piringnya, tapi nanti aku sore boleh main ya. Atau Ma aku hari ini mau mengerjakan pekerjaanku sampai selesai, tapi ya nanti beliin ini ya. Itu namanya nggak ikhlas, ya. Jadi memang betul yang dikatakan Raka, kita harus ikhlas, ya. Keikhlasan itu mengandaikan kita betul-betul tulus melakukan sesuatu, ya. Seperti Tuhan memberikan kita hari yang baru setiap hari, ya, memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kita, tidak mengharapkan apapun dalam diri kita, ya. Cukup kita bersyukur ya atas pemberian Tuhan yang begitu indah bagi kita. Oke, ada lain lagi yang mau mengetikkan pertanyaan? Boleh kalau misalkan sinyalnya nggak kuat. Tadi Raka mengetikkan ikhlas. Briana tadi mengetikkan sesuatu? Sebentar saya cek. Belum ya? Oke. Oke, selain yang kalau misalkan nggak bisa pakai suara ya, silakan Briana boleh diketikkan. Atau yang lain yang bisa mengungkapkan, saya kira ini poin penting bagi kita supaya saya tahu bahwa kalian betul-betul bisa memahami pembelajaran ini sehingga bisa mempraktekkan ya. Mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Oke, Fiona mengatakan mengasihi. Iya, Pak. Oke ya. Mengasihi adalah merupakan perbuatan yang ini ya, yang sungguh-sungguh Allah juga telah perbuat bagi kita. Allah yang baik itu mengasihi manusia, maka segala keperluan manusia itu betul-betul keperluan manusia itu. Oke, ini Briana nggak ngerti mau ngomong apa itu. Oke, it's okay. Jadi mengasihi ya, seperti dikatakan oleh Benedikta tadi, Gracia. Allah mengasihi manusia tanpa syarat, siapapun dikasih. Maka memang yang perlu kita lakukan ya mengasihi. Lewat perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan, perbuatan kasih itu seperti dikatakan oleh Raka tadi, ikhlas itu juga perbuatan kasih. Karena apa? Kita tidak mengharapkan apapun tuh, atau tidak mengharapkan balasan apapun atas apa yang sudah kita lakukan. Ya, oke, terima kasih ya Benedikta ya. Ada yang lain lagi selain yang tadi? Untuk Briana silakan. Dalam? Memberi. Oke, memberi adalah salah satu bentuk lain ya dari mencintai. Kalau kita mencintai seseorang pasti kita akan memberikan yang terbaik. Kalau kita mencintai orang tua kita pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Ya, maka kadang-kala kalau kita di doa ulang tahun gitu kan, semoga beriring dengan bertambahnya umur, dapat membahagiakan orang tua, dapat menjadi kebanggaan keluarga. Itu memberi, ya. Memberi itu nggak harus duit, ya. Memberi itu nggak harus uang, nggak harus materi, tapi soal kebanggaan, ya. Itu loh anakku itu loh, kalau belajar, tanpa disuruh udah belajar. Itu kebanggaan tersendiri. Jadi orang tuamu dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya, ya, anakku itu loh.
Jadi tugas-tugas selesai, nggak usah saya suruh, nggak usah saya tungguin, langsung kerja sendiri. Tahu-tahu sore udah tak lihat selesai. Itu kebanggaan, itu pemberian kita yang kita bisa lakukan. Oke, terima kasih ya Felis ya. Ada lagi? Oke, ada lagi? Masih banyak nih. Ana Maria dari tadi mau ngomong tapi nggak jadi-jadi terus nih. Apa tuh? Gak ada yang salah. Ayo. Oke. Ayo katakan. Oke, Stefanus Gagas mengatakan sopan santun. Oke, terima kasih ya Stefanus Gagas ya. Sopan santun adalah juga salah satu ciri manusia ketika dikatakan hanya manusia yang memiliki akal budi, hanya manusia yang memiliki kehendak bebas, hanya manusia yang memiliki hati nurani. Dan sopan santun dia adalah ciri khas manusia. Hewan tuh nggak bisa loh diajari sopan santun, ya kan? Misalnya nih kalau kalian punya anjing di rumah gitu ya, mungkin bisa diajari ya berdiri, duduk, tapi dia nggak akan bicara sopan santun. Ketika yang datang bukan yang punya, pasti akan barking itu akan dijegokin gitu ya. Bahasa Indonesianya apa sih? Siapa yang orang Jawa di sini? Dijegokin itu di apa sih? Bahasa Indonesianya. Diminumin Pak. Dijenggongin Pak, dijenggongin. Dijegokin kayak sapi gitu Pak. Dijegokin ya, maksudnya itu ketika yang datang itu kan kalau manusia kan disapa dulu ya, Pak mau ketemu siapa gitu. Kalau anjing kan enggak, pokoknya kalau nggak kenal aja langsung gitu ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu dijegokin gitu ya. Oh digonggongin ya bahasa Indonesia, digonggongin pasti kalau yang datang ya. Kalau yang punya, karena apa? Mereka itu nggak punya sopan santun, ya hanya manusia yang punya itu. Terus tadi siapa yang menuliskan penyabar tadi, bentar ya. Penyabar. Oke, Briana ya. Tadi Briana mengatakan penyabar. Betul ya. Jadi manusia juga hanya manusia yang bisa mengatakan penyabar ya. Kalau dogi, kalau yang hewan piaraan yang lain kalau nggak dikasih makan pasti akan marah dia. Ya kan? Misalnya nih sapi ya. Siapa yang punya sapi di rumah? Ada yang punya sapi di rumah? Felis, ada punya sapi atau siapa yang punya sapi di rumah? Punya Pak, digaduin tadi. Oke, ada digaduin ya. Angela katanya punya. Oke, kalau Angela punya pasti akan tahu kebiasaan sapinya itu. Kalau telat ngasih makan pasti dia akan moh gitu ya. Moh gitu ya. Dia nggak bisa kalau kita bilang sabar dulu, bapak itu belum kasih makan, nanti sabar. Nggak akan ngerti. Ya karena hanya manusia punya karakter itu, dan itulah yang kemudian mencerminkan kita sebagai juga citra Allah ya. Hanya manusia sekali yang bisa sabar, yang misalnya sapinya yang muah berisik gitu ya. Jadi kita yang manusia yang punya kesabaran ini yang harus sabar. Kita nggak akan bisa bilang sapi sabar, yang bisa bilang sabar, kita yang sabar gitu ya. Jadi betul sekali ya yang dikatakan oleh tadi ya penyabar tadi. Siapa dikatakan oleh mana tadi? Penyabar. Briana ya. Oke, saya kira ada yang mau mengatakan lagi? Ana Pak, Oke, Ana, ayo sekarang, ayo silakan. saling berbagi. Oke, betul ya, saling berbagi. Kalau kita ya ciri khas manusia sekali lagi itu mau berbagi. Yang namanya mau berbagi itu hanya punya manusia. Yang lain kadang-kadang kalau siapa yang punya dogi di rumah? Yang punya lebih dari satu dogi? Sorry. Nggak punya. Kalau yang punya lebih dari satu biasanya ya itu enggak, sebentar ini kok kepin ini. Tunggu ya. Hanya manusia ya sekali lagi yang punya karakteristik penyabar. Jadi yang lain tuh nggak punya. Jadi kalau kalian punya dogi lebih dari satu ya, punya dogi lebih dari satu, itu biasa
tidak penyabar, tidak mau berbagi. Nah, karakteristik berbagi sekali lagi hanya punya manusia, yang hewan-hewan yang makhluk Tuhan yang lain nggak ada. Dan ini yang kemudian memampukan kita untuk memberi, ya, untuk bersikap ikhlas, gitu kan, apa kita mau berbagi, gitu. Kalau yang namanya tadi sapi, gitu ya, kita berbagi yuk, kamu ini disisihin untuk sapi, yang satunya ini untuk aku, itu nggak ada. Namanya sapi makan aja, dia nggak akan berpikir temannya makan atau belum. Oke, jadi anak-anak cukup ya, contoh-contohnya sangat banyak. Terima kasih. Kita hari ini sudah memperdalam tema pembelajaran kita, aku sebagai citra Allah yang unik. Untuk minggu depan kita akan masuk ke tema-tema berikutnya, ya. Nanti akan saya sampaikan di Google Classroom dan di namanya WA Group untuk materi kita selanjutnya. Saya minta untuk yang belum diingatkan, ya, saya sudah mengingatkan di Google Classroom, di WA, ya, list siapa saja yang sudah menyelesaikan pembelajaran. Jadi ada 21 orang. Jadi yang belum silakan untuk segera, ya, bantu saya untuk mengingatkan teman-teman. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Enggak, Oke, terima kasih. Anak-anak, kalau misalnya nih, ada dari kalian yang suka bahasa Inggris atau bisa berbahasa Inggris? Ada? Oke, nanti saya berencana ingin mengundang teman saya yang dari luar negeri yang hanya bisa bicara bahasa Inggris untuk menjadi tamu di pembelajaran kita. Nanti kalau kalian bersedia, saya senang karena kelas 7 adalah yang paling banyak di sini yang hadir dalam pembelajaran kita. Jadi saya nanti berencana untuk mengundang teman saya yang yang berbahasa Inggris, ya. Karena kalau kalian lihat, saya bagikan nanti untuk kelas 9 saya sudah mengundang teman saya dari India dan dari Belanda. Hari Selasa kemarin saya undang teman saya yang dari Belanda untuk bergabung di kelas saya. Terus yang untuk minggu yang lalu saya undang teman saya yang ada di India, sudah datang. Dan nanti saya akan berencana untuk kalau kalian bersedia gitu ya, nanti kita akan coba untuk kondisikan untuk pelajaran agama kita untuk mengundang teman saya untuk datang. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol mungkin ya dengan teman saya ini. Maka saya tawarkan ke kalian dulu, kira-kira setuju atau tidak untuk mengasah bahasa Inggris kalian juga. Dan saya pinginnya kalian nggak malu-malu gitu. Jadi nanti saya share juga ya linknya yang kemarin saya rekam untuk teman-teman kelas 9 untuk pelajaran TIK itu menggunakan Google Meet juga ya, teman saya yang ada di India dan dari Belanda gitu. Dan mereka hanya bisa bahasa Inggris ya, tidak bisa bahasa Indonesia. Oke ya. Jadi nanti kita usahakan ya, saya senang banyak sekali yang datang untuk kelas kelas 7. Dan nanti saya kepinginnya supaya kalian bisa open cam, ya, jadi nanti supaya teman saya juga bisa lihat kalian. Oke ya, nanti kita akan setting untuk tema iya open cam dong. Kalau nggak open cam kan saya nggak lihat siapa-siapa tuh, hanya lihat gambar aja. Oke gitu ya. Jadi kita akhiri pembelajaran kita. Jadi terima kasih untuk kalau dari Thailand tidak ada, teman saya dari Thailand nggak ada. Ada tapi sudah lama sekali saya nggak kontak. Jadi nanti dari Jepang ada. Nanti coba ya. Kita lihat. Saya akan coba bangun komunikasi dulu ya. Nanti apa itu? Oh, nggak ngerti itu artinya Raka ya. Bapak nggak ngerti. Oke. Jadi kalau Korea kebetulan saya nggak ada tuh, dari teman dari Korea nggak ada. Kalau dari yang ada itu dari Vietnam ada, dari Jepang ada, dari India ada, dari Belanda ada.
Tapi kesulitan kita kalau mengundang teman dari apa namanya dari Eropa, dari Belanda itu perbedaan waktunya sekitar more or less sekitar 5 jam, 5 jam. Jadi teman saya kemarin, nanti kalian lihat YouTube-nya ya, nanti saya share di link di grup supaya kalian tahu kira-kira orangnya seperti apa. Nanti teman itu yang akan saya undang. Gitu. Oke, cukup hari ini kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Saya minta untuk yang belum mimpin doa siapa ya? Ana Maria sudah mimpin doa kemarin? Sudah. Oke sudah. Felis sudah belum kemarin? Ya, Wiwiket. Oke, siapa yang mau mimpin doa? Volunteer atau yang mau saja? Oke. Atau Felis mau mimpin doa boleh? Atau siapa Raka atau Gracia? Oke, Felis silakan. Boleh pimpin doa, nggak apa-apa. Ayo. Silakan. Relawan berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih berkatan kita dari ibadah kami yang akan keluar dari bumi ini. Terima kasih Bapak atas pelajaran yang kami dapat. Terima kasih Tuhan dan mengarah kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak, luar biasa hari ini kalian bisa sampai akhir. Jadi silakan untuk menyelesaikan yang belum selesai, mata pelajaran yang lain juga silakan. Untuk pelajaran TIK juga silakan untuk diselesaikan. Sampai ketemu besok di pelajaran TIK, ya. Oke, saya keluar dari kelas. Kalian masih boleh di sini kalau ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kalian. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok. Bye bye. God bless. Terima kasih, Kak. Ya.